Jadi, jadi baiklah, kita mulai saja lanjutkan kita dengan manajemen pengembangan aparatur SDM. Jadi kalau bicara kaitan manajemen pengembangan aparatur SDM, ya kita mau tidak mau ya, ini namanya mau tidak mau ya harus berbicara kaitan dengan bagaimana kondisi aparatur yang ada sekarang, yaitu. Jadi menurut saya ini juga merupakan satu eh, bahasan ya, mungkin juga di tingkat eh, nasional ya, karena memang penilaian aparatur eh, sekarang ini oleh masyarakat masih kurang memuaskan ya, terutama kaitan dengan mungkin perilakunya atau kaitan dengan mungkin situ pelayanannya dan macam-macam lah ya. Makanya kita melihat bagaimana sih konsep pengembangan aparatur itu ya. Baiklah kita mulai saja. Jadi kemarin sudah membahas masalah apa di dimensi dan kaitan dengan masalah duk ya. Nah sekarang kaitan dengan perubahan kemarin juga sudah ada dibahas ya. Nah sekarang kaitan dengan mungkin yang saya akan bahas kaitan eh, kemarin juga kita sudah melihat bagaimana tentang daftar apa urutan kepangkatan ya. Kemarin juga sudah ya. Nah kemarin juga sudah. Berarti kita akan melanjutkan kaitan dengan nah sekarang ini. Nah, jadi permasalahan pokok ya, sorry sorry, ya permasalahan pokok dalam rangka eh, pengembangan aparatur ini adalah kaitan dengan eh, yang dihadapi kita mengangkat seorang. Kemarin sudah kita diskusikan ya, dengan mengangkat seorang ini kita bagaimana kalau tanpa melalui mekanisme ya. Kemarin kita sudah jelaskan semua. Nah, sekarang kita melihat bahwa memang sejak dulu ya proses penilaian itu masalah siapa penilai merupakan suatu masalah pokok. Jadi misalnya begini, saya dinilai oleh atasan saya, misalnya gubernur atau wali kota. Nah dia akan melihat pasti kan orang tidak bisa menilai secara objektif, ya. Pasti ada subjektifnya, apalagi sudah kedekatan. Nah ini jadi permasalahan, ya. Makanya dalam hal ini kaitan proses penilaian eh, harus juga ada kriterianya. Nah, di sini kita sebagai aparatur harus manut dan juga sebagai penilai juga harus jujur ya. Nah, kalau dikatakan memang dia jelek, jelek ya, bagus, bagus. Tapi di instansi pemerintahan ini, khususnya di ASN, itu jarang berani yang begitu. Ya, jarang berani. Kenapa? Karena mereka terikat pada ya mungkin ada rasa mungkin apa rasa mungkin kekeluargaan ya, mungkin juga ada rasa enak baik pakai wuh ya. Nah di sini permasalahannya kalau penilaian jujur ya dari atasannya itu PSN banyak yang dikeluarkan ya. Nah, cuman sekarang tidak bisa demikian. Contoh aja misalnya sekarang yang melanggar kait norma ya, nah, masih dibela ya. Yang melanggar kaidah-kaidah masih dibela. Nah, apalagi perilakunya yang memang dinilai kurang kurang baik masih dibela juga. Nah, seharusnya ada catatan dalam penilaian itu. Orang ini pernah begini, orang ini catat catat situ. Pimpinan harus tahu. Nah, catatan ini sebetulnya harus terekor ya. Ada terekam dari bagian kepegawaian terus ke atas. Sehingga nanti kalau dia memang mendapatkan penilaian yang sesuai dengan kondisi dianya, ya dia harus akui gitu ya. Cuman kita nggak bisa, susah. Saya sebagai pimpinan di instansi waktu itu juga susah, susah aja. Ngumur tega kita juga nggak enak ya, kita juga nemu nggak tega juga kita juga nggak enak, akhirnya diserahkan berapa lah. Nah, tengah-tengah sebetulnya kalau kita lihat ya dia itu sudah nggak pantas harus dikeluarkan, cuman kalau untuk mengeluarkan ASN itu berat juga ya. Beratnya kenapa harus proses ke pusat segala macam, belum kita ada gugatan dari mereka
walaupun dia salah. Makanya dalam hal penentuan kedisiplinan, kalau melanggar langsung kasih. Pertama teguran dulu. Melanggar lagi SP1, SP2. Nah, begitu ke SP3, nah itu harus ada yang begitu. Ya. Cuman di kita ini kalau sudah teguran nggak pernah ditindaklanjuti dengan SP. Baru kita negur, kamu jangan gini-gini lagi lah, gini-gini. Melakukan lagi. Nah, harusnya SP1 turun tuh. Ya. Cuman permasalahannya di kita nggak demikian ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi karena penetapan mengenai hal ini erat hubungannya dengan persoalan apakah penilaian itu objektif atau tidak, nah kelihatan di situ ya. Ya pada umumnya manusia ya dalam kegiatan apa penilaian selalu dipengaruhi sedikit banyaknya oleh unsur objektif ya. Nah, objektif ya karena kita ingin objektif harusnya begitu, tapi kenyataannya tidak subjek apalagi misalnya yang melanggar ya kerabat kita lah ya. Yang melanggar juga mungkin yang udah lama dengan kita ya kita udah gak tega ya mau apa lagi harusnya kita saklek ini harus begini 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 nah itu permasalahannya karena mungkin kitanya sudah keutangan budi sama dia juga sama misalnya ya ini di kita itu ada UPKU ya jadi bertindak dan berpikir secara objektif adalah suatu hal yang sulit untuk merealisasinya coba ada misalkan anda posisinya sebagai eh, pimpinan lah ya di ASN nih ternyata orang itu dekat dengan kita ya dekat dengan kita ada pelanggaran dia ya kecuali pelanggaran yang sudah tidak bisa dielakkan ya. Kalau pelanggaran misalnya dia apa misalnya malas dan sebagainya pasti ada selaku pimpinan ada pertimbangan ya begini nah, harusnya kalau kita objektif buat aja surat teguran kek surat mungkin surat peringatan kek langsung nah dari situ nanti kumpulkan. Nah, ini jelas ini. Nah, kita ini di PNS maupun di yang lain, kalau yang berhubungan perusahaan banyak kekeluargaan itu susah yang demikian, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita begitu kita dipecat, dia gugat kita, ya. Digugat itu tidak jelas itu ada nggak ada SP segala macam. Nah, ini permasalahan ini kejadian banyak ya. Mengapa seorang ASN susah dikeluarkan? Selain prosesnya juga berbelit-belit, tapi juga bahwa dalam penilaian dia eh, oleh pimpinannya itu tidak bisa dilaksanakan secara apa? Secara objektif biasanya itu ya. Nah, ini kita bisa lihat lah betapa sukarnya mengendalikan penilaian pegawai secara objektif. Susah itu. Ini diakui oleh Louis Allen ya sebagai berikut. Kebanyakan di antara kita mempunyai pendapat yang pasti mengenai kesanggupan bahwasanya masing-masing itu adalah bagaimana pendapat kita ya. Nah, sayang ya penilaian ini tidak selalu mempunyai dasar baik itu. Jadi suatu kecenderungan dari manusia adalah untuk membiarkan emosi-emosi pribadi yang mempunyai pendapat yang baik. Nah itu. Jadi kita sudah mempunyai ini. Punya dalam arti kita akan memberikan tindakan tegas. Tapi begitu lihat orangnya, nah, pasti selalu ada itu. Duh, gimana seperti itu? Apalagi orang itu misalnya sudah lama dengan kita, ya. Ya paling kita maafkan, tapi secara aturan nggak bisa begitu harusnya, ya. Nah, kita juga melihat dia tuh mungkin keluarganya, kalau dia misalnya dipecat gimana, gimana, ya itulah yang unsur subjektif masih ada di kita. Nah, suatu kecenderungan dari manusia adalah membiarkan emosi-emosi, ya, tadi mempengaruhi pendapat baik yang memang berhubungan dengan kita sendiri maupun orang lain. Nah, seringkali ya kesan kita tentang seseorang didasarkan atas suatu kalimat khusus. Ya, di sini mungkin ya ada Parker dan Campbell mengatakan memberikan gambaran yang serupa. Mereka berkata, penilaian adalah tidak mudah. Betul. Coba aja menilai seorang. Mudah nggak? Mending kita menilai nggak yang nggak yang kenal sama sekali. Kalau yang kenal susah banyak pertimbangan, ya. Nah, suatu sistem penilaian yang memuaskan setiap orang adalah sesuatu yang jarang. Ini susah, memuaskan orang susah.
Kita misalnya, kalau di perusahaan mungkin bisa ya, di swasta. Di pemerintah tuh susah. Apalagi misalnya kita pernah berutang budi sama dia. Nah udah, mau apa lagi? Nggak bisa apa-apa lagi tuh. Nah ini pengalaman mungkin hampir semua lah. Misalnya kita punya driver. Driver tuh dari kecil, maksudnya dari udah lama di kita. Ternyata driver tuh mungkin melanggar. Nah, kita pimpinnya pasang badan biasanya. Nah, itu permasalahan di kita itu. Nah, yang itu yang menjadikan mungkin manajemen eh, pengembangan SDM kita dengan pengembangan daripada pengembangan dari eh, swasta berbeda itu ya permasalahannya. Nah, berdasarkan berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka perlu diupayakan melalui pengembangan kompetensi agar tercipta. Kemarin sudah ya, kemarin ada yang mengatakan kompetensi, benar. Jadi di sini kita kalau kita ingin jujur, coba kita penilaiannya kompetensi aja, tidak dengan yang lain-lain. Nah, itu kan kelihatan di situ. Ada yang memang pinter ya, orang pinter kerja bagus, tapi orangnya juga misalnya kurang rajin. Nah, ini juga masalah juga bagi kita. Kita dikeluarkan, kita nggak tidak ada lagi orang yang bisa begitu, ya. Kita mau ngambil orang juga nggak bisa begitu saja. Kalau perusahaan kan bisa pecat aja kan, pecat ganti yang lain. Di pemerintah nggak bisa begitu, aturannya panjang. Nah itu permasalahannya. Orang pinter ya, ada tempo hari ya, ada orang tempo hari. Orang itu pinter ya, IQ-nya tinggi. Pas waktu-waktu dia ya ada kesalahan sedikit tuh, sehingga servernya dia tidak bisa menampung kaitan dengan kegiatan waktu itu penerimaan siswa baru ya. Nah, akhirnya dia eh, punya kesalahan tuh, diperingati, dia dipindahkan. Tapi dia rajin. Nah, suatu saat dia itu mungkin bagaimana nggak tahu caranya, dia nggak pernah masuk. Nah, kalau di perusahaan itu udah pecat itu. Tapi di kita di pemerintahan nggak begitu. Ini orang rajin, kalau pecat kita nggak punya tenaga lagi. Nah, itu permasalahannya, ya. Jadi yang ada di kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa penilaian adil. Nah, jadi memahami konsep sekarang memahami kompetensi. Tadi kemarin saya sudah jadi to understand ya of kompetensi. Jadi kata kompetensi memiliki banyak pengertian yang masing-masing menyoroti aspek dan penekanan yang berbeda ya. Nah, pengertian kompetensi yang diajukan oleh masing-masing pengamat ya atau ahli didasarkan pada hasil penelitian dan atau pengamatan. Namun pada dasarnya pendapat terdapat suatu kesepakatan umum mengenai elemen kompetensi yang terdiri daripada pengetahuan, knowledge ya, kemarin sudah dibahas ya, keahlian dan perilaku itu. Jadi kalau orang memenuhi ini ya bisa, tetapi kalau ini akhlaknya kurang bagus, nah kita susah memecat juga. Coba aja pikirkan, kita ini orang ini punya keahlian ya, punya keahlian, punya skill ya, punya pengetahuan juga ya, dan juga punya yang perlakuan ya personal itu jadi punya perlakuan yang memang bagus. Tapi waktu itu ada pelanggaran buat dia misalnya. Ya susah kita peringati juga. Kita mau dikeluarkan kita tidak punya lagi. Nah itu dia bergening di situ ya. Oleh karena kita butuh jadi gimana lagi susah. Nah mereka bergening di situ. Nah dengan demikian secara umum kompetensi diartikan sebagai tingkat keterampilan, pengetahuan dan tingkah laku yang dimiliki seorang individu dengan melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam organisasi secara eh, teoritis ya. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya. Nah, konsep kompetensi untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh kemarin sudah ya, Boris dan sebagainya. Jadi menurut Rothwell ya, kompetensi itu ada sebuah wadah dari pengetahuan atau kemampuan yang kritis. Nah, ini di kita kalau orang yang kritis memberikan contoh sekarang, kepala dinas atau pimpinan rapat dengan staf semua. Ternyata ada orang kritis tuh. Pimpinannya, misalnya pimpinannya terdesak, marah pimpinannya.
Harusnya dalam dalam hal ini kalau dia selama dia memberikan koridor yang bermakna buat kita, ya pimpinan harus menerima. Tapi enggak, akhirnya gerak gerik dia ditandai nama dia. Nah, itu permasalahan itu, ya. Ini salah satu contoh yang memang kita hadapi lah, ya, dalam keadaan eh, sehari-hari, ya. Apabila memang orang itu memberikan masukan kepada kita, orang itu pintar dengan masukan kritis, nah, pimpinan yang tidak senang dengan itu biasanya tersinggung. Nah, sudah tersinggung pimpinan, walaupun dia pintar, dia nggak diberikan job. Nah, ini permasalahan di kita. Harusnya, nah, dia makanya dia pindah ke tempat lain. Begitu tempat lain dia maju. Nah, itu, ya. Ya, ini mungkin salah satu contoh, ya, kaitan dengan penilaian yang objektif dan subjektif bagi kita kelihatan, ya. Nah, selanjutnya juga kaitan dengan yang lain adalah jadi kompetensi mutu itu dapat diadakan menjadi empat, ya, yakni kompetensi teknis, ya, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, ya, dan kompetensi intelektual. Ini. Jadi apa itu kompetensi teknis, ya? Di sini yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Contoh, sekarang misalnya kita kerja di Dinas PU. Nah, sekarang dia punya keahlian di bidang eh, jalan misalnya, ya, punya sertifikasi. Itu dia kompetensi. Suatu saat dia melanggar kepegawaian. Nah, bagaimana tindakan kita? Kalau kita melihat secara objektif itu harus benar-benar tidak tegas. Tapi di kita tidak, ya. Ini kalau tidak ada dia, kita tidak bisa menghitung aspal, tidak bisa begini-begini. Ini dia permasalahan, ya. Makanya ke depan kompetensi benar-benar harus dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang disebut dengan kompetensi benar-benar terterap di dalam mereka. Jadi mereka harus bersaing, tetap bersaing, ya. Nah, karena di sini mah tidak, kalau yang sudah kepake itu satu aja pakai terus. Coba aja Anda lihat bisa di pemerintahan orang terpakai itu satu harusnya dia bisa melihat lagi yang lainnya ada nggak? Karena kalau misalnya dia nggak ada, repot, ya. Makanya harus di backup oleh yang di bawahnya supaya ngerti itu. Jadi cara saya misalnya IT jangan satu aja, mungkin tiga, ya. Nah, sama-sama kerja kan. Nah, kalau satu tidak ada kan ada yang dua. Nah, itu permasalahan sekarang ini. Jadi karena mereka merasa diperlukan dalam IT, ya. Nah, sama di mana-mana begitu. Apalagi kalau dia sudah punya misalnya sertifikat IT yang lebih tinggi, ya. Nah, dia jual mahal juga ke kita, ya. Padahal pemerintahan dengan perusahaan lain, ya. Memang kalau di pemerintahan kan kaitan dengan tunjangannya udah jelas, ya. Udah jelas pemerintahan mah. Nah, kalau yang lain kan belum tahu. Misalnya di perusahaan kan jelas. Kalau di perusahaan misalnya, di perusahaan kan kaitan dengan ini. Kalau memang dia tidak sesuai dengan kompetensinya, keluarkan. Tapi kalau dia memang dia punya kompetensi, tapi dia melanggar, dikeluarkan juga. Cari lagi, gampang mencari kita merekrut. Tapi kalau di pemerintahan susah, itu permasalahan. Nah, bagaimana dengan kompetensi eh, manajerial, ya? Di sini jelas kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan, ya, manajerial. Ya, ini juga sering dibutuhkan. Ini juga bermasalah kalau dia sudah memilih jadi pintar, ya. Nah, dia juga jarang masuk kerja, ya. Nah, jadi dicari-cari oleh kita semua. Nah, tapi kalau memang dia nanti eh, masuk, dia juga merasa dibutuhkan. Nah, ini permasalahan kita di kita sekarang. Makanya harus dijabar, misalnya punya manajer satu, ya dua atau tiga, sehingga kalau dia tidak ada kita ada lagi, ya. Memang dalam hal tertentu, ya, keahlian-keahlian seperti misalnya di bidang IT itu agak sulit, ya, di PNS itu, kecuali kalau di swasta, swasta bisa kita merekrut. Nah, di PNS juga demikian. Kita misalnya nih peruntukannya untuk dia masuk, udah masuk misalnya ternyata misalnya contoh nih kita memerlukan IT. Nah, bersaing lah IT. Ternyata di situ ada yang memang orang yang sarjana misalnya bukan dari IT, masuk dari teknik, masuk. Nah, diterima tuh orang teknik misalnya. Dia tidak nggak ngerti IT. Nah,
Ini juga agak sulit sama kita. Tapi kalau memang kalau di swasta kelihatan rekrutmennya IT ya. Kalau di pemerintahan nggak demikian. Ada orang misalnya kita ke IT lulus tuh setahun 2 tahun, dipindah ke tempat lain. Yang tempat lain itu belum tentu dia di IT-nya, ya. Nah, di sini gitulah. Jadi memang di pemerintahan itu menspesifikan eh, apa kerjaan tuh ya, detail harus ada. Ini tidak ada di sini. Anjab terus berlaku di sini, anjab-anjab ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kompetensi sosial. Nah, ini saya kira mungkin itu Anda tahu lah tentang kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi ya dalam melaksanakan tugas pokoknya. Contoh, dalam hal kita harus bisa melihat sekarang kita menghadapi para alim ulama terus bagaimana. Nah, kalau yang punya kompetensi sosial dia sudah punya 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 apa punya takaran harus begini 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 ya. Kayak ulama gitu kan tidak bisa kita gurui ya, tidak bisa. Ya paling kita di situ mungkin nah kompetensi itu kita harus memahami. Contoh aja, tempo hari saya pernah memberikan bantuan kepada para kiai ya. Dia itu memang apa istilahnya bisa memberikan kontribusi kepada pemerintahan. Oleh karena di sini harus ada tanda bukti ya, tanda bukti ini. Tadi yang namanya uang itu kan tanda bukti dan terima ya. Uangnya transfer tanda bukti. Nah, tanda bukti kan dipoto lagi ya karena gede dipoto. Kata para kiai gimana kali? Gua terima duit kayak orang mau penjara aja. Nah, dia makan dia terima duit kan amplop kan. Ya pernah. Ini udah terima duit amplop harus dipoto saksi itu. Nah yang demikian yang nggak repotin bagi mereka. Orang terima duit mah biasa aja misalnya ya kalau selama segala macam ini harus dipoto. Nah ketentuannya begitu akhirnya kita mengajukan surat ke Departemen Dalam Negeri ya ada protes daripada kiai begini. Memang itu juga harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai nanti mereka itu mengatakan bahwa ini permasalahannya adalah masa kita kayak pencuri aja harus dipoto. Nah, itu kan mereka tidak begitu ya, terima duit misalnya. Kalau tanda tangan masih boleh mau, tapi begitu dipoto, nah dia nggak mau. Nah, pas gitu kan, misalnya ada hibah nih, hibah kan harus dipoto, dia nggak mau. Saya bilang ini hibahnya besar, uangnya besar nih, puluhan juta. Bapak terima 100 juta. Ya 100 juta terima aja kata kwitansi. Dipoto nggak mau. Nah itu permasalahannya. Ya, ya kita berikan kesadaran begini. Nah, makanya di sini bagaimana ada orang yang bisa mengatur kompetensi secara sosial ini ya. Bagaimana caranya yang demikian demikian itu sulit ya. Yang keempat adalah kompetensi intelektual. Jadi ini kita melihat ya eh, dia kemampuan berpikir secara strategik dengan visi jauh ke depan ya. Nah ini saya kira hal-hal yang demikian kita harus tahu bahwa sampai jangan sampai ini. Oke, kita mau sholat dulu atau bagaimana? Istirahat dulu untuk sholat maghrib. Boleh, boleh Pak Dokter. Saya Boleh. kasih waktu seperempat jam ya untuk sholat maghrib dulu ya. Siap Siap, Pak Dokter. Dokter. Ini Siap. sudah ada semua kan? Sudah ada nih semua ya? Sudah. Iya, Di Pak. Sumatera Ada. belum, Pak. Sumatera Gimana? belum. Belum, Pak. Di Belum masih Sumatera minta. belum. Salat dulu Belum. Pak Ya, Dokter. Ya, oke. ya izin salat dulu Pak Kalau gitu Dokter. saya seperempat jam lagi ya, 6:15. Ya, Nah nanti kita masuk 6:30 ya, setengah ya. siap Kita Pak duduk Dokter, dulu. siap. Jadi Ya, Siap. seperempat jam siap Pak lagi. Terima kasih Pak Dokter, Dokter, siap. terima kasih. Iya, Pak Terima Dokter. kasih banyak Siap, waktunya Pak Pak. Dokter. Ya, Gini, terima kasih. saya seperempat jam lagi memberikan materi ya Ya, untuk Terima ini kasih. ya. Karena di Sumatera ada yang belum maghrib ya. Ya Belum, itu saja. Sumatera belum. Ya, oke, jadi kita lihat mungkin sebentar lagi nih jenis-jenis kompetensi ada di kita ya. Tadi ada kompetensi pribadi di sini ya. Adalah tingkah laku yang mendasari karakteristik individu yang dibawa ke dalam pekerjaan mereka. Nah ini, jadi kalau kompetensi pribadi itu tingkah laku kita ke bawah ke pekerjaan. Ya. Contoh, tingkah laku misalnya, dia sering misalnya ya, dia sering ya ngibulin lah orang dalam ini, tapi dibawa ke ini, ke 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 pekerjaan kita.
Dia menghibur staf segala macam. Nah, itu yang jeleknya sih itu. Kalau memang pribadi dia misalnya bagus, nggak ada masalah ya. Misalnya si beramal segala macam, dia orangnya sabar. Nah, tapi sebaliknya, kalau orangnya misalnya arogan segala macam jadi pimpinan, atau ada yang begini ada depan depan pimpinan diam, tapi dia ke bawahnya lebih lebih sesuai dengan karakternya dia ya. Nah, itu ya. Jadi saya kira maka dilihat nih orang kalau kompetensi pribadi kelihatan, orangnya misalnya begini, bagaimana kelihatan. Orang begini kelihatan dari karakternya dia sendiri ya. Yang selanjutnya mereka biasanya ya memiliki keterampilan yang ringan-ringan. Ya, yang itu biasanya nggak itu. Cuma dia ngomongnya aja gede biasanya. Ada yang begitu ya. Nah, tapi kaitan dengan yang lainnya sih ya kurang kurang begitulah ya. Tidak begitu tidak begitu bagus ya. Nah, kompetensi pribadi ini ya terdiri dari eh, beberapa karakteristik ya sebagai keterampilan pribadi kepemimpinan ya eh, manajemen. Jadi saya kira di sini kepemimpinan, keterampilan analitikal dan orientasi prestasi. Jadi kompetensi ini digunakan dalam proses pelaksanaan manajemen ya. Nah, seleksi dan pengembangan. Jadi dua, manajemen, seleksi dan pengembangan. Yang kedua kompetensi kerja. Bagaimana yang disebut kompetensi kerja? Jadi kompetensi kerja adalah di sini menggerahkan ya pada penghargaan. Jadi itu mengarahkan kepada pengharapan ya, pengharapan eh, pelaksanaan pekerjaan dan standar produksi yang dikhususkan ya. Jadi dalam hal ini jadi hanya berpikir pada kerja dia. Dia tidak mau yang lain, kerja kerja ya. Karena dia punya khususan, dia punya gini-gini ya. Makanya misalnya salah contoh dia seorang analisis ya. Analisis misalnya kaitan dengan pemasaran. Nah, dia kerja di situ aja terus dia. Bekerja di situ terus. Kenapa? Karena dia mempunyai kompetisi yang di situ. Ya. Nah, selanjutnya juga kita melihat itu adalah bagaimana kaitan dengan eh, cara yang dicapai. Dia sama. Dia mempunyai keinginan kuat bagaimana pekerja itu supaya cepat selesai dan eh, sampai tujuan itu ya. Nah, semua diperoleh dari tingkah laku ya eksplisit atau pernyataan yang eh, berdasarkan pada hasil ya. Saya bilang tadi di sini perhitungan adalah pada pengaruh dibanding dengan nah, usaha dan pengaruh dibanding dengan untuk mematikan. Jadi gini, jadi kaitan kompetisi kerja ini ya boleh dikatakan mereka itu dihitung-hitung, punya perhitungan. Saya harus begini, begini, begini. Ini kalau ini begini, dia punya target lah, orangnya punya target. Tapi kalau dia tidak punya target susah ini permasalahannya. Nah, selanjutnya kaitan dengan yang lain adalah kaitan dengan eh, apa? Nah, dengan bagaimana ya eh, jenis kompetisi ini digunakan untuk apa ya? Nah, ini biasanya pada sistem nasional ya, vocational qualification atau kualifikasi kejuruan nasional. Ini saya kira banyak ya. Sekarang kaitan dengan yang ini banyak ya. Mana ada LKP segala macam ya. Bagaimana untuk mengembangkan kejuruan ini ya. Yang semuanya mengarah pada standar, referensi, patokan, pelaksanaan ya. Jadi di sini pelaksanaan kerja jelas ya. Jadi kalau kita tidak mentaati aturan, nah dia merasakan, wah ini bukan aturan kita, kita harus begini-begini. Dia punya tujuannya sesuai dengan karakter dia, ya. Jadi bisa di ini. Ini ada bagusnya orang ini ya, tapi juga ada jeleknya. Bagusnya dia bisa memberikan satu target yang jelas kepada perusahaan. Nggak baiknya, bagaimana dia kerjanya, gitu kan? Nah, kalau kata perusahaannya begini, dia nggak mau. Pokoknya gini, pokoknya tujuan saya tercapai, gitu kan? Nah, itu permasalahannya. Nah, dari ini kita melihat bahwa memang kaitan dengan eh, apa kompetisi kerja ini ya memang dikembangkan oleh analisis fungsional. Nah, peranan perseorangan yang diharapkan, jadi peranan mereka sendiri diharapkan bisa memajukan suatu perusahaan.
Nah ini ya saya kira hal-hal yang demikian bisa melihat dari beberapa perusahaan ya. Ada orang yang memang pintar. Ada misalnya gini di Bandung ada perguruan tinggi ya yang memang punya perlombaan di situ, berlomba. Jadi kalau kita misalnya mahasiswa nih, mahasiswa di kelas itu berlomba, ya, seolah teman tidak tahu itu siapa teman, ya, itu ada begitu. Nah, memang bagus ya, tapi begitu dipakai dalam pekerjaan itu nggak bisa begitu. Kita nggak bisa bekerja sendirian. Mungkin kalau di perusahaan boleh, di pemerintahan nggak bisa kita. Kita bekerja sendirian bisa tinggalin oleh staf segala macam, ya. Contoh, saya ngerjakan saya selaku kepala ya, ngerjain sendiri, laptop sendiri, apa sendiri, sehingga tidak dibagi habis kepada staf. Nah, stafnya akan marah itu. Tinggalin kalau ada apa-apa. Nah, kalau di swasta enggak. Yang itu bagus, dia memacu yang anak buahnya. Kalau di pemerintahan nggak begitu, yang butuh dia sendiri tinggalin, ya. Jadi malah dia kelabakan nanti. Kalau di swasta sih, kalau di kelabakan ya syukur pindah-pindahin karyawannya atau dikeluarkan. Di pemerintahan nggak bisa begitu, ya. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa kedua kompetensi merupakan atau memusatkan perhatian kepada tingkah laku dan bukan pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, pribadi dan kerja itu kan. Jadi dia tuh punya punya eh, yang pribadi jelas tadi ya, yang kompetensi kerja juga jelas. Mereka bagaimana dia ya. Nah, tiga, kompetensi generik ini umum. Kompetensi dapat menjadi generik secara merata jika diterapkan pada semua orang pada bidang tertentu seperti ya manajemen lepas pada organisasi tempat mereka bekerja. Nah, jadi kita lihat bagaimana kompetensi terhadap eh, mereka yang bekerja sebagai manajemen lepas dalam artian dia tidak terikat ya. Nah, ini saya kira menjadi hal yang sangat penting ya karena memang dalam penetapan biasanya gini. Biasanya kalau di pemerintahan sih orang yang bisa kerja yang secara umum bisa kerja bagus ya. Tapi kalau di swasta tidak bisa demikian. Jadi yang bekerja memang berlomba untuk mencapai prestasi itu akan dinilai. Ya, kalau di pemerintahan nggak demikian ya. Kalau kita menonjol juga ya, kita juga diingetin, jangan deh, bos begini. Nah, jadi kita harus sama-sama. Jadi nggak kelihatan ya. Paling kelihatannya nanti dalam konsep. Nah, ini orang bisa, ini enggak. Tapi kalau kerjaannya sama semua, generik nggak akan kelihatan ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, kalau kita lihat ya, bahwa semuanya dapat diorganisasikan secara umum dan diterapkan kepada semua staf ya. Ya, jadi di sini ya mau tidak mau ya atau kompetisi ini adalah selalu berfokus pada pekerjaan khusus ya dan kategori bekerja seperti manajer, dokter gigi. Nah, karena dia mempunyai suatu pekerjaan yang memang punya keahlian di bidang tertentu ya kita yang tidak bisa orang bisa semua ya. Oke, saya kira silakan untuk sholat maghrib dulu ya. Nanti kita masuk jam eh, berapa? 18.20 ya. Baik, Kita Pak. waktu 15 menit ya untuk sholat maghrib. Nah kita ini nah saya break dulu ya. Baik, Siap, Pak Pak. Dokter. Terima kasih ya, Pak Siap, Dokter. Pak Dokter. Siap. Baik, Pak Oke, Dokter. ya. Saya kira di Sumatera udah ada nih. Ya, kita sholat dulu, Pak Dokter. Ya, silakan sholat dulu ya. Ya, kita sholat dulu. Terima kasih, Pak Dokter. Sekarang bagaimana adaptasi teknologi. Dalam adaptasi teknologi juga di sini memang bagi orang yang memang eh, menguasai teknologi, nah ini saya kira unggulnya di sini sekarang. Barusan saya ketemu dengan seorang ada seorang ya boleh dikatakan dia itu seorang eh, apa yang bisa menciptakan smart masjid ya. Karena ada smart masjid. Jadi data-data masjid, data jamaah, data-data orang yang tidak punya segala ada itu semua. Kita mengakses kemana dia punya. Dia
dia tuh dulu bekerja di Google di Amerika. Situasi begini dia suruh pulang sama bapaknya. Nah, situ dia mengembangkan manajemen masjid. Nah, dia punya konsep bagus sekali tuh. Jadi kita ingin data apa, diklik dia semua muncul. Ini ya mungkin malum dia kan dari Google ya dulu ya. Dia udah tahu masalah apa kaitan bagaimana cara mengambil data segala macam. Nah, makanya di sini saya bilang tadi adaptasi teknologi ini merupakan salah satu yang memang diperlukan dalam manajemen pemerintahan. Dalam ini juga manajemen bagaimana aparatur bisa melaksanakan peningkatan kualitas daripada teknologi ini. Makanya kita lihat selama kita berada pada tingkat abstrak, terdapat kesepakatan umum di antara para ahli bahwa teknologi merujuk pada informasi. Jadi begitu juga merujuk pada eh, peralatan dan teknik ya, peralatan dan teknik dan proses yang diberitahukan untuk di sini dalam mereka ada mengubah ya bagaimana masukan menjadi eh, keseluruhan dalam organisasi. Jadi dalam ini pertama masih dulu informasi dulu. Informasi diolah ya. Nah, di sini baru nanti kelihatan ada masukan diubah segala jadi hasil yang akhirnya bagaimana. Nah, ini salah satu contoh memang kalau kita melihat daripada teknologi sekarang ini di sini bagi orang yang sudah punya dasar mempelajari lebih cepat ya. Apalagi dia udah programmer, bagaimana lebih itu lagi. Nah, begitu juga di sini Charles Perrow mengatakan tindakan yang dilakukan seorang individu sebuah objek dengan atau tanpa bantuan alat dan perlengkapan. Nah, ini saya kira bagaimana? Ya? Kalau memang dia tuh sudah di otaknya sudah jalan, masalah-masalah begini lah gampang buat dia. Tetapi bagi kita harus dipraktekkan ya, itu permasalahannya yang kita lihat. Nah, itu kaitan dengan adaptasi. Sedangkan yang lainnya kalau kita lihat ya daripada eh, kegiatan yang dilaksanakan oleh para eh, IT ya, dia selalu memperhatikan bagaimana norma-norma yang harus ada dilaksanakan di IT. Jadi tidak sembarangan ya kalau kita melihatnya. Namun berdasarkan hasil kajian dari beberapa lembaga kaitan kaitan lembaga yang memang mempunyai kajian yang memang dikatakan terkemuka, ada beberapa kompetensi yang paling tidak harus dimiliki. Nah, paling tidak harus dimiliki ya oleh setiap pimpinan. Apa kira-kira? Di sini ada paling ya, paling tidak harus. Nah, pertama apa? Pertama development di mata internasional. Ini saya kira di DI itu ya, ini sulit ya membagi karakter kompetensi unggulan menurut lingkupnya. Nah, ini menjadi 3 kelompok ya. Pertama, lingkup organisasional, lingkup tim, dan lingkup personal. Itu yang pertama. Yang B-nya, jadi ada manajemen skill, artinya bagaimana kaitan dengan eh, pendekatannya ya. Di sini pendekatan daripada manajemen skill analysis ini didasarkan pada kerangka manajemen ya, eh, excellence framework. Jadi saya kira di sini kita harus melihat bagaimana eh, ini yang paling tidak disukai ini karena berat ini permasalahannya. Jadi kalau kita memaksakan ini orang tidak semua bisa kaitan ini ya. Ini agak berat memang ya. Jadi orang yang programmer juga sulit kalau ini. Nah, di sini kita kelihatannya ada mungkin ada kerangka yang kita perlu eh, apa supaya paripurna ya. Ini maka di sini ada 12 fungsi ya manajemen dan 10 karakteristik manajemen. Ada semua di situ. Nah, dalam rangka mencapai manajemen unggulan. Saya kira hal yang demikian ini memang agak sulit ya kita laksanakan. Itu paling tidak disukai, paling tidak di. Saya kira ini ada yang bertanyakan silakan kita bisa diskusi aja sampai jam 19 silakan.
Siap Pak Dokter, terima kasih. Ya, Mungkin bagi yang teman-teman mau diskusi, silakan Bu Ani Ramiyati dan setelah Bu Ani, lanjut Pak Usman ya. Nanti kita bagi ya Bapak Ibu. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Pak dosen. Ya, Kalau kita berbicara tentang ASN gitu ya, karena sebelum menjadi ASN, kita kan sudah disumpah jabatan terlebih dahulu gitu ya. Diharapkan nanti ASN itu akan selalu mentaati apa yang sudah disebutkan tadi seperti sumpah jabatan tersebut gitu ya. Sebagai contohnya katakan guru itu ya, kalau di dunia pendidikan. Kalau guru itu punya yang namanya kode etik guru gitu ya. Kode etik inilah yang harus dipegang teguh, ditaati oleh guru dan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai seorang guru gitu. Tetapi sering kita lihat, sering kita dengar gitu ya, ada saja ASN yang sering melakukan pelanggaran gitu ya, seperti mana tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak dosen, apakah dia malas atau ada faktor lain sehingga seringkali dia melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan gitu, apakah kode etik yang sudah dibuat ini, misalkan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini misalnya ya, sudah efektif dan efisien gitu, Pak. Mungkin itu. Terima kasih. ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa nih? Bu, dengan Ibu Ibu siapa? Ani Rahmiati, Pak, Ibu Ani Rahmiati. Dari mana nih, Bu? dari Kabupaten Bogor. Dekat ya? Dekat dengan Bapak Tangerang dekat. ini. Ibu Ani Rahmiati ya, saya tulis dulu. Kaitan kode etik, memang kode etik itu memang kalau kita lihat ya, namanya juga etik ya. Ibu Ani ya, Ani Bapak ya. Rahmiati. Nah, kalau kita melihat kode etik, misalnya kode etik guru tadi disampaikan ya. Jadi kode etik guru itu kalau saya dapat rumuskan adalah merupakan pedoman di sini yang mengatur hubungan, tentunya hubungan guru ya, hubungan guru dengan teman sejawat. Nah, peserta didik, memimpin masyarakat dan dalam ini ya dengan misi tugasnya. Jadi gini, jadi bagaimana hubungan guru dengan guru, ya, bagaimana hubungan guru dengan peserta didik, ya, bagaimana hubungan guru dengan masyarakat, bagaimana hubungan guru, diatur oleh kode etik itu, Bu. Ya, jadi kalau dalam kode etik nanti misalnya dia ada tidak sesuai dengan yang diharapkan, nah kita melanggar. Contoh sekarang, kode etik guru adalah misalnya ya, kode etik guru adalah misalnya sekarang misalnya kaitan kalau ini apa kira-kiranya. Jadi kode etik guru misalnya contohnya misalnya yang Ibu awasi misalnya di sini kaitan dengan eh, kira-kira apa ya? Kira-kira ini Bu, misalnya dalam rangka menjunjung harga diri ya. Nah, bagaimana menjunjung harga diri? Ya, guru juga harus punya 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 harga diri. Tidak bisa direcehkan oleh yang lain ya. Karena guru itu sebetulnya maha ya dalam hal pembelajaran ya. Nah, untuk itu bagaimana harga diri ini supaya tidak dilanggar oleh orang lain. Juga punya integritas ya. Bagaimana integritas itu tidak dilanggar oleh kita sendiri yang sudah menentukan. Dan juga kita mempunyai kaitan dengan misalnya apa misalnya kaitan dengan apa ya kaitan dengan ah misalnya dengan jangan sekali-kali merendahkan martabat ya. Nah, itu guru juga punya etik itu. Ya misalnya gini, kita merendahkan orang, nggak bisa tuh. Guru itu selalu mengayomi ya, mengayomi dalam hal ini. Nah, kalau itu dilanggar, itu bagaimana misalnya? Ada kode etik sanksinya ya. Nah, jadi guru di sini bertindak ya, di sini harus
memandang semua tindakan peserta didiknya itu secara adil. Adil di sini dia tidak memihak siapapun, ya. Jadi bukan adil itu karena ada dekat dengan orang tuanya, tidak. Jadi siapapun di situ peserta didik, walaupun itu anak jenderal, anak siapa, sama perlakuannya. Nah, di sini guru harus, nah, kalau guru misalnya tidak bertindak adil, nah ini juga ada larangan. Kenapa tidak bertindak adil? Nah, makanya di sini itu guru tidak melihat itu anak siapa. Yang didik itu harusnya semua sama dalam mata guru, ya. Nah, juga di sini guru berperilaku, ya, harusnya taat asas, ya, ya, kepada hukum. Dan di sini juga harus menjunjung tinggi kebutuhan dan hak peserta didik itu. Kalau dilanggar, berarti masalahnya masalah gede itu, ya. Nah, itu jadi, nah, bagaimana dengan sekarang penerapannya, ya. Nah, ini kan yang permasalahan penerapannya, apakah eh, diterapkan nggak dalam kenyataan sehari-hari. Nah, harus ada yang mengawasi, ya. Siapa yang mengawasi, misalnya Dewan Guru? Apakah kaitan dengan kode etik yang dibebankan kepada, yang diberikan kepada guru dilaksanakan nggak? Nah, tapi biasanya kalau menurut saya itu guru juga sama, ya, punya punya apa? Punya eh, ya ikatannya kuat, ya. Contoh sekarang nih, kasus di mana tuh? Sulawesi, Sulawesi mana tuh? Selatan, ya, Morawe, ya, Morawe Sulawesi tuh. Barat Yang itu. sekarang dia itu, itu yang kejadiannya katanya dia menyiksa anak polisi, ya. Nah, karena guru tidak melaksanakan itu, orang tidak menjatuhkan kode etik kepada dia, malah didukung oleh PGRI segala macam. Sebetulnya kalau kita melihat misalnya kalau itu benar, kan dia kan berarti kan melanggar kode etik, tapi karena dia tidak merasa demikian, ya, dibela, ya. Nah, akhirnya kan sekarang dituntut supaya diberikan, ya. Nah, ini saya khawatirnya kejadian ini karena mungkin dengan polisi, ya, khawatir kayak yang kasus Vina di Cirebon. Nah, ini juga dari ini hati-hati, ya. Memang kita harus melihat secara fair, ya, melihat secara benar, eh, apalagi kalau ada saksi. Saksi bicara yang sejujurnya dalam hal ini. Jangan sampai nanti mencerdai. Kasihan guru yang tidak punya salah misalnya, ya, dihukum kan. Nah, makanya kita sekarang kalau saya lihat di TV itu banyak yang demo, ya, supaya dibebaskan. Tidak ada, ternyata jaksa menuntut juga tidak menuntut gede juga di jaksa, ya. Nah, ini permasalahan, ya, satu contoh. Ya, kalau kode etik itu memang harus dilaksanakan, ya, laksanakan, ya. Nah, kalau tidak, ya, itu, ya. Nah, kode etik guru itu, ya, kalau saya lihat, ya, itu berarti eh, dasarnya apa, ya. Nah, itu ada juga kalau kita melihat salah satu dasar yang dipegang oleh kode etik guru adalah kaitan dengan ini bersikap adil, ya. Adil. Saya bilang tadi bahwa adil kepada semua siswa. Tidak ada perbedaan harus ini ditinggikan, ini direndahkan, tidak ada, ya. Nah, dan juga di sini, ya, harus memperlakukan orang seperti, ya, sesamanya. Jangan sampai misalnya ini si A gini, yang orang pandai, ini tidak. Nah, jangan kita kayak orang pandai aja, atau ini orang kaya, orang tidak, ya, orang kaya aja. Sama semuanya dalam ini, ya. Nah, di sini juga menjaga kerahasiaan semua yang ada di dalam eh, informasi tentang kolehannya. Misalnya, dia tahu dia anak orang kaya misalnya, dia jangan terlalu melihat eh, ke dia secara orang kayanya, ya, bahwa dia tuh bahwa memang semua harus sama di mata dia, karena memang di sini sifatnya tidak ada apa perbedaan. Nah, juga di sini yang paling 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 dijaga adalah menghindari fitnah, ya. Nah, terhadap kolega dan sistem sekolah ini. Kalau fitnah itu sudah ada, nah repot nih, ya.
Apalagi guru sendiri mengatakan, wah itu mau gini-gini. Nah, makanya di guru itu benar-benar dijaga, ya, kode etiknya. Jadi kalau melanggar berat hukumannya sebetulnya, ya. Itu ya. Nah, sekarang kenapa sekarang kode etik itu seolah-olah tidak dihiraukan, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, ada beberapa permasalahan, ya. Karena mungkin mereka itu sudah menganggap itu hal biasa. Nah, kita tidak bisa itu. Nah, kaitan misalnya sekarang pekerjaan seorang guru, ya, mungkin di sini oleh nilai-nilai etika, rasa hormat, kepedulian, integritas, dan mungkin masalah kepercayaan, ya. Nah, kalau memang guru itu tidak dipercaya oleh orang tuanya, susah. Makanya sekarang orang tua menyekolahkan itu percaya kepada guru-gurunya, itu kan akan memberikan rasa tentram, rasa aman sekolahnya. Ada tempo hari, ya, beberapa yang apa titipan kepada sekolahnya, tapi malah di sekolahnya dibully, ya. Nah, itu jadi saya kira hal itu memang Bu, saya kira sebetulnya kode etik itu merupakan pilar-pilar yang harus dijaga. Saya kira itu untuk semuanya aja, bukan Pak, kode misalnya etik kedokteran, kode etik guru macam-macam, pokoknya harus bisa menjaga pilar-pilar, ya, pilar-pilar yang memang harus dijaga sesuai dengan profesionalisnya. Begitu Bu, ya. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain silakan. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin selanjutnya tadi Pak Usman Madoa. Setelah Pak Usman nanti lanjut Pak Asep ya. Silakan ya Pak Asep. Ya, Silakan Pak silakan. Usman perkenalkan diri dulu Pak dengan Pak Dokter. Siap Pak Ketua. Izin Pak Dokter, saya Usman Madoa dari Provinsi Papua Barat Daya. Usman Mandua, mana? Ya, Pak Usman Usman Mandua, Madoa. ya. Siap Pak Dokter. Silakan. Dari Provinsi Papua Barat Daya, Ya, Kabupaten silakan Pak. Sorong Selatan. Ya. Yang saya tertarik nih yang tadi Pak Dokter sampaikan untuk masalah pengembangan sumber daya manusia tadi, yang penilaian secara objektif dan subjektif. Namun rata-rata untuk di lembaga yang ada itu hampir sama untuk penilaian terhadap anak buah atau seorang operator itu hanya sebagai objektifnya saja. Sebuah organisasi pasti dibuatkan sebuah POC atau planning, organizing, evaluasi, dan controlling. Namun kalau penilaiannya secara objektif, berarti ada beberapa poin di dalam POC itu yang contohnya seperti controlling, evaluasi itu mungkin tidak jalan. Nah, organisasi yang saya ingin tanyakan, ketika seorang pemimpin menilai bawahan hanya secara objektif atau pendekatannya karena mungkin latar belakang yang seperti apa yang Pak Dokter sampaikan tadi, maka arah dan tujuan organisasi ini sesuai dengan manajemen pengembangan ini posisinya di mana gitu untuk perkembangan ke depan. Sedangkan penilaian sudah selalu dilakukan secara objektif saja. Mungkin itu Pak Dokter, waktu saya mulai. Mohon izin Pak Ketua. Terima kasih. Bisa jawab langsung, ya. Jadi penilaian objektif pegawai di sini adalah evaluasi kinerja yang didasarkan pada data yang jelas, ya. Kedua, terukur. Yang ketiga, di sini bebas dari pengaruh bias pribadi. Jadi benar-benar yang objek itu benar-benar apa adanya di situ. Nah, kalau memang di dalam kita misalnya nanti terdapat ada unsur yang memang pribadi, wah ini mah jangan dah, kalau itu kasihan kalau memberi peringatan dia akan kasihan di keluarganya. Nah, itu kan udah subjektif tuh, ya. Nah, kalau memang ini objek dikembangkan, saya kira untuk pengembangan SDM operator itu lebih bagus, lebih terarah, lebih profesional, ya. Tapi kalau unsur subjektif udah masuk, nah ini repot ini. Mau bagaimana dikembangkan, ya. Kita juga menilai masih subjektif. Kalau objektif jelas di sini. Dalam begitu kan kita kelihatan evaluasi kinerja, ya, yang berdasarkan pada data yang jelas, terukur, dan di sini ya mungkin kita bebas dari pengaruh tekanan pribadi.
atau unsur dari pribadi yang menjadikan menjadi subjektif karena ada biasnya pribadi itu, ya. Kalau penilaian saya objektif itu pengembangannya akan lebih bagus, jelas ya. Karena dengan adanya penilaian ini akan terukur semua orang-orang yang nggak bisa kerja ya ketinggalan, ya. Yang kerjanya bagus ya dan juga mempunyai keahlian itu yang memang yang akan maju, ya. Nah, kalau ini terapan secara objektif semua itu bagus. Tapi kalau terapan subjektif, nah itu pengembangan tidak akan tercapai. Justru kalau penilaian objektif itu akan tercapai karena tadi dasarnya dia ada evaluasi kerja yang diukur pada harus jelas ya, juga harus terukur, harus bebas dari pengaruh bias pribadi itu. Kalau ada pengaruh misalnya dari pribadi yang tidak bagus ya, nah jangan itu. Saya kira kalau kalau Bapak tadi sampaikan objektif bagaimana, itu saya kira pengembangan untuk manajemen pengembangan SDM aparatur itu istilahnya akan tercapai dengan baik kalau dengan penilaiannya objektif ya. Kalau subjektif saya nggak tahu ya. Itu saya kira. Jadi saya kira yang lainnya dalam penilaian kinerja ya, terutama kinerja pegawai ya. Jadi saya kira dievaluasi menggunakan metrik yang dapat diukur ya. Seperti di sini menurut key performance ya, itu kaitan dengan indikator performance indikator ya. Di sini kelihatan ya. Nah, misalnya kalau di eh, ASN atau PLC itu merit system. Harus jalan merit system. Jadi kalau merit system tidak jalan repot ya. Nah, untuk mencapai merit system itu kita harus benar-benar dinilai secara objektif ya. Jangan sampai karbitan ya. Ini contoh sekarang. Ada orang baru masuk nih, karena di situ bapaknya pejabat, langsung padahal masih golongannya sarjana 3A misalnya. Langsung udah ke posisi yang memang orang 3D misalnya. Begitu masuk jadi kasih, langsung kabin. Nah, itu kan terjadi satu kecemburuan yang lain. Nah, ini sudah tidak reliable lagi, tidak objektif lagi, ya. Jadi saya kira memang penilaian objektif itu diukur dari tadi. Pertama kaitan dengan bagaimana ya pada data yang jelas. Yang kedua datanya harus terukur ya. Yang ketiga bebas. Contohnya kita menilai seorang nih ya dalam misi DP3. Ini masuk key performance ini masuk ya. Jadi kaitan dengan performance indikator itu masuk. Jadi kunci daripada performance ini masuk ya. Nah, ini bagaimana target yang diukur? Contohnya gini, pimpinan berikan tugas kepada si A. Ini harus kerjakan. Ternyata dia selalu kasih tugas, dia selalu berhasil ya, tepat waktu. Nah, ini bisa dinilai dengan jelas indikatornya, ya, jelas datanya, jelas hasilnya. Nah, tapi kalau hasilnya nggak jelas, wah ini nggak jelas, berarti nggak itu. Nah, di situ bisa dilihat, berarti orang ini ya mempunyai potensi ya ke depannya. Nah, kita sebagai penilai objektif, ya. Kalau tidak objektif ya repot kita ya. Ya. Nah, data Bapak bagaimana kalau objektif pengembangan itu bagus, Pak. Ya, tapi kalau kita subjektif untuk pengembangan itu tidak bagus. Ya. Itu Pak ya. Pak Usman gitu ya. Siap, siap, Pak Dok. Terima kasih atas. Silakan ada lagi yang untuk kita sharing aja. Iya Pak Dokter, ini kayaknya banyak yang resep nih Pak Dokter. Jadi mungkin lanjut Pak Asep ya. Setelah Pak Asep nanti kita kasih kesempatan ke timur lagi. Nanti ke Pak ini dari Pak timur, Masri. Pak Sutiar Bontang ya. Pak Masri, saya mau tambah. Silakan Pak Asep. Pak Asep, persilakan Pak Asep. Pak dosen, perkenalkan nama saya Asep Erik dari Tasikmalaya. Pak Asep Dadi Tasikmalaya ada tuh yang kemarin Pak. Namanya Asep Dadi itu. Oke. Saya Asep Erik Pak dari Tasikmalaya. Asep siapa? Asep Erik. Oh, itu ada Asep Dadi Pak kemarin Pak. Asep Dadi. Sama saya itu. Oke, Asep Erik, silakan Pak Asep Erik. Baik Pak. Mungkin dalam sebuah organisasi gitu, baik sekolah, instansi. Maaf Pak, suaranya terputus-putus Pak. Baik.
mungkin dalam sebuah organisasi gitu Pak, baik dari pemerintah, sekolah ataupun perusahaan, tentunya seorang pemimpin atau manajer gitu selalu ingin yang disesuai dengan targetannya, terlepas dari itu pengaruh dari yang lain. Mungkin komunikasi antara bawahan sama atasan, artinya sama pemimpin sama bawahannya, tentu mungkin ini ada beberapa kendala yang sekiranya perlu diluruskan, perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Mungkin yang menjadi pertanyaannya Bapak gini, bagaimana itu jika seorang pemimpin itu memastikan bahwa pelanggaran tersebut itu pelanggaran dari bawahannya itu tersebut dipahami sebagai kesalahan tanpa kita membuat bawahannya merasa terintimidasi. Maksudnya secara sederhana ketika menegurnya secara halus itu mungkin seperti itu sehingga orang tersebut tidak merasa terintimidasi. Kemudian timingnya, waktunya yang tepat bagi seorang pemimpin untuk menerapkan sanksi atas pelanggaran tersebut itu seperti apa dan bagaimana menentukan bentuk dari sanksi tersebut sesuai dengan pelanggaran tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kaitan dengan itu yang saya berikan Bapak, kita harus tahu ya kaitan dengan etika dan tanggung jawab seorang pimpinan. Ya, ini saya kira orang akan mengetahui bagaimana seorang pimpinan pasti harus punya etika yang memiliki kepercayaan diri ya yang kuat. Nah, jadi sehingga mampu mengkoreksi rasa bangga yang ditakuti oleh setiap bawahannya ya. Nah, tadi bagaimana sekarang kalau kaitan dengan pimpinan itu ya harus bisa memberikan satu ini harus memberikan satu pendapat yang memang kita lihat. Pertama, di sini pimpinan itu harus adil ya. Jadi pimpinan itu harus adil. Jadi kepimpinan itu yang jujur dan transparan. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena pimpinan yang jujur selalu berkomunikasi dengan kejujuran dalam integritas. Jadi kalau memang tadi Bapak bilang bagaimana pemecahannya, ya kita pimpinannya gimana sekarang? Apakah pimpinan itu memang eh, sudah mencerminkan dia jujur? Nah, jadi kita lihat dulu apakah punya integritas ya, atau juga di sini kelihatan pimpinan mungkin eh, selalu berkomunikasi dengan bawahan. Bagaimana caranya nih? Nah, kalau memang nanti bawahannya memang bisa diberikan diberikan pengertian begini-begini, ya bagus ya. Tapi kalau nanti bawahannya tidak terima, nah ini bermasalah juga ya. Nah, jadi sebaiknya pimpinan itu tadi ya harus punya rasa pertama adil ya, juga harus jujur, harus transparan. Dalam hal ini kita harus benar-benar memberikan informasi kepada mereka yang memang selalu eh, berbuat kesalahan ya. Nah, terus yang selanjutnya juga kita lihat bahwa pimpinan itu ya selain tadi itu harus adil dan kesetaraan. Nah, jadi jangan beda-bedakan ya itu semua staf sama di depan pimpinan. Apakah itu orang yang pintar, orang yang menonjol. Nah, ini yang menjadi permasalahan itu karena ada gap itu. Kalau pimpinan bisa mensetarakan semua pegawai dalam arti tidak ada yang dikasih sayangi itu ya, sama semuanya, insya Allah tidak akan ada kecemburuan. Nah, juga dalam ini ya kita lihat ada tanggung jawab sosial juga dan lingkungan harus dilihat ya. Kalau tanggung jawab sosial dari seorang pimpinan tidak ada ya akan banyak permasalahan ya. Yang selanjutnya juga rasa empati. Empati ini kepedulian jarang ya. Jarang yang ada, jarang tinggi. Jadi misalnya ada sih ada tapi jarang yang punya kepedulian. Contoh sekarang ya, ini ada yang orang Bangkang nah, didekati ini akhirnya diberikan ngobrol kenapa demikian. Adanya sini ada pendekatan pribadi yang memang bisa diberikan kepada orang yang memang bermasalah tadi ya. Nah, jadi memiliki sikap integritas dan yang profesional. Tapi integritas ada profesional ada, jadi seorang itu harus profesional ya. Jadi misalnya dia eh, mempunyai kesalahan, misalnya tidak pernah masuk dan sebagainya,
Nah, ini juga harus dilihat secara profesional. Nah, ini yang memang susah ya mendapat pimpinan begini ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ini pimpinan sudah punya sikap begini, ya tadi kaitan dengan apa aja yang ada dalam eh, bawahannya itu bisa bisa dikendalikan dengan baik. Nah, cuman susah yang begitu orang yang sabar segala macam ada yang punya begitu. Tapi tidak, hampir tidak lah. Kebanyakan pimpinan itu kan emosi ya. Pertama emosi. Kalau dia misalnya dia melawan sama kita, apalagi ya kita juga nggak tahan lagi emosi, terjadi ini. Nah, jarang misalnya pimpinan yang sabar, udah sabarlah nantilah, nggak ada, jarang sekarang, zaman sekarang. Karena permasalahannya tadi, karena dipicu oleh eh, ya emosi tadi ya. Ya, makanya jiwa emosionalnya ini harus ada dipertahankan. Jadi kalau makin tinggi jabatan ya itunya makin kencang tuh anginnya ya. Makanya biasanya kalau kita rasakan aja nih, misalnya saya juga pernah jadi staf dulu, staf tuh. Nah, kalau udah mau THR tuh, kalau mau Lebaran, nunggu nih, ada nggak dari pimpinan, ada nggak dari pimpinan nih, ya ada nggak, ada, kebetulan ada, syukur, itu begitu aja. Nah, begitu saya menjadi kasih, nah saya baru libatkan, ini bagaimana ya untuk anak-anaknya. Nah, akhirnya gini, oke, keluar. Pas saya jadi pimpinan, bingung itu juga sama, gimana cara mencari uang untuk misalnya THR ini. Nah, itu juga salah satu memang kita melihat ya, kalau orang belum jadi pimpinan itu mungkin bebas mau ngomong apa aja. Begitu jadi pimpinan itu kita berpikir bagaimana nih untuk memberikan THR untuk para pegawai sedangkan kita nggak ada uang. Nah, itu tuh permasalahan. Kalau kita tidak diberikan ya, kita masukkan sebagai staf. Pasti staf itu menunggu tuh, wah gimana gimana. Nah, ini juga kita harus dipikirkan ya. Jadi punya empati itu memang harus dari pimpinan itu. Kalau tidak punya empati susah. Gitu ya Pak Asep ya. Yang penting kita pimpinan itu harus bisa mengendalikan diri dan emosi. Itu aja. Kalau terpancing emosi udah repot. Nah, kalau memang kita pimpinan sering marah sering apa, kita kerja pun nggak tenang gitu. Tapi kalau misalnya pimpinan sering ngobrol, bagaimana gini-gini, itu senang kita bekerja, malah malah lebih apa, lebih giat lagi. Apalagi kalau dia memperhatikan kita lah ya. Misalnya 1 bulan selain gaji ada lagi apa tambahan, nah itu lebih senang lagi tuh. Apalagi kalau kita punya pimpinan eh, pelit, ah udah diomongin itu, ngomongin ya. Itu Pak Asep ya. Baik, Pak dosen, terima kasih. Ya, silakan Terima kasih. yang lain. Udah habis ya? Mohon izin Pak Dokter. Tapi kita Satu sudah lagi jam ya. sudah satu lagi ya Pak Dokter ya. Boleh satu lagi Ini Pak dia. Dokter. Ya gini, jam ini kan ada yang masuk nih Pak. Mohon izin Pak Ketua. Nanti aja ya ada masuknya Pak Iya, Pak iya. Dokter masuknya. Silakan. Iya. Gimana mau kasih nggak Pak Ketua? Benar Pak, jam 7 kita masuk lagi Pak. Nah udahlah nanti Izin Pak yang Ketua. lain karena Mungkin kita tepat waktu Pak. ya saya kira cukup dulu ya karena ini ada yang masuk lagi. Jadi kalau Pak Dokter, Pak Dokter, Pak Dokter. takut nanti ada yang waktunya terpakai. Saya kira itu ya. Saya kira cukup ya. Saya juga masuk ke kelas lain nih. Saya harus masuk ke kelas B. Ya, jadi saya ditunggu juga di sana jam 7 supaya jangan ada ini ya. Kita gini aja lah. Nanti 2 minggu lagi kita akan saya berikan tugas untuk sama-sama ya kita berdiskusi ya topik-topiknya ya. Nanti saya serahkan kepada Pak Ketua ya. Cuman saya nanti udah ini belum Pak memberikan grup kelompoknya Pak. Sudah Pak Dokter, tadi saya udah bentuk kelompok yang seperti pembahasan kita 6 kelompok. Nanti kita bikin grup langsung Pak Dokter juga kami undang masuk Pak Dokter. Ya, nanti saya minta datanya, akan saya berikan nanti topiknya. Jadi untuk 2 minggu yang akan datang, masing-masing itu nanti akan presentasi ya. Jadi 1 kali pertemuan mungkin 2 kali presentasi. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter.